Halo semua, kenalkan nama aku Guru Saputra selaku Ketua Hima Politik FISIP UB tahun 2022 Kabinet Cita Ananta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Afani sebagai Wakil Ketua Hima Politik FISIP UB tahun 2022 Kabinet Cita Ananta. Gimana nih, Pip? Yang berkesan? Sebenarnya kalau dibilang berkesan banyak gitu ya. Apalagi kabinet tahun ini, himpunan tahun ini itu setengah hybrid, setengah offline full seperti itu. Jadi di paruh pertama itu benar-benar kegiatan kita online dan mungkin ada beberapa kegiatan yang hybrid seperti itu. Nah di termin kedua itu benar-benar full offline dan itu banyak banget keseruan dari program kerja dari Hima Politik FISIP UB. Contohnya ya, dan yang paling berkesan itu ketika program kerja pengabdian masyarakat di daerah Kerto, di mana kampus FISIP wilayahnya itu sangat dekat dengan masyarakat Kerto, dan itu sangat-sangat berkesan bagi masyarakat Kerto dan juga bagi teman-teman himpunan karena bisa mengabdikan dirinya di wilayah terdekat seperti itu. Mungkin dari Apik gimana nih, Pil? Kalau dari aku sendiri sih banyak ya euforia. Yang pertama tadi emang ada 2 kali transisi ya. Yang pertama offline ke online, kemudian online ke offline ya sekarang. Nah, dan banyak keseruan yang lainnya mungkin teman-teman atau orang-orang bisa melihat keseruannya itu di lini masa dari Hima Politik FISIP UB itu sendiri. Oke, harapan ya mungkin kalau dari aku sederhana, sesuai dengan gagasan yang aku dan Afif bawa, bahwasanya terus untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat ilmu politik juga kepada masyarakat luas seperti itu. Kita di sini membangun nilai-nilai keberlanjutan. Jadi apa yang sudah himpunan tahun lalu torehkan, apa yang sudah himpunan tahun ini torehkan, harapannya bisa dilanjutkan prestasi dan juga gagasan yang dibawa sehingga tercipta kesinambungan yang mana dengan kesinambungan ini bisa memberikan kebermanfaatan yang sungguh berarti bagi mahasiswa ilmu politik, kepada kemahasiswaan FISIP UB dan juga kepada masyarakat seperti itu. Dan tentu karena tahun depan sangat mungkin untuk kegiatan full offline seperti itu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman di sini dalam membuat kegiatan, dalam membuat rancangan program kerja perlu memperhatikan konstituen teman-teman dari mahasiswa ilmu politik seperti itu. Juga teman-teman perlu memperhatikan tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada teman-teman himpunan dari program studi, juga dari kemahasiswaan FISIP UB. Mungkin itu tentang pesan aku kepada himpunan di tahun depan gitu. Kalau aku secara pribadi pesannya nggak jauh beda sebenarnya. Apa yang udah disebutkan Mas Guru itu tadi, itu merupakan pesan-pesan yang mungkin emang seharusnya dan sebuah tanggung jawab juga gitu bagi kepengurusan selanjutnya gitu. Cuman yang perlu diketahui tahun depan untuk chance untuk ngelakuin kegiatan itu besar banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa by needs, gimana cara teman-teman itu bertanggung jawab terhadap rumah kalian sendiri. Karena pada dasarnya tanggung jawab itulah yang berada di pundak kalian teman-teman. Di pundak Kolegia Politik Universitas Brawijaya tentunya. Jadi jangan sampai anggap masuk himpunan atau masuk kepengurusan itu sebuah keterpaksaan gitu. Enggak. Itu merupakan satu tanggung jawab yang emang harus kalian pupuk, kalian tanamkan di diri kalian. Gimana cara kalian nantinya bertanggung jawab di rumah kalian sendiri, menghias rumah kalian sendiri. Terus yang kedua mungkin output nantinya yang kalian akan ciptakan dari kepengurusan kalian selanjutnya di Hima Politik kepengurusan selanjutnya itu apa gitu. Itu yang perlu kalian pikirkan gitu. Apa sih yang akan kalian torehkan gitu. Legasi apa yang mau kalian bawa di kepengurusan tahun selanjutnya gitu. Dan itu mungkin sebuah tantangan juga dan kalian harus bisa menjawabnya nanti di kepengurusan Hima Politik selanjutnya. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih banget ya Kak. Halo, aku
Fiarla Salmadia Moraza, biasa dipanggil Vivi. Di sini aku sebagai Sekretaris Umum 1. Program kerja Sekretaris Umum basicnya sih tentang administrasi ya, tapi kita juga ada kayak monthly checking, ada time management activity, ada juga rapat kabinet. Pokoknya ada sekitar 7 program kerja sih. Kalau monthly checking itu lebih kayak pertemuan sama bendum gitu sih, supaya nanti ke depannya tuh kita nggak ada miskomunikasi tentang proposal sama LPJ gitu. Terus juga ada time management activity, itu kita kayak ngedata semua program kerja seluruh departemen gitu supaya nanti tuh nggak ada bentrok gitu. Terus ada juga rapat kabinet. Rapat kabinet itu rapat satu kabinet untuk mempersiapkan musyawarah tengah tahun ataupun musyawarah akhir tahun gitu. Ya Re, Desinta, aku tunggu kalian di BPH selanjutnya ya. Oke, dadah. Halo, aku Ahirta Dea Mardina, panggilan aku Irta, aku dari Bendahara Umum 1 Hima Politik FISIP UB 2022. Oke, kalau untuk Departemen Bendahara Umum Hima Politik, itu ada 4 di tahun 2022 ini. Yang pertama itu ada KAS, kedua transber, yang ketiga ada proposal dan LPJ, dan kemudian ada delegasi bendahara, gitu. Oke, yang pertama itu KAS. KAS itu lebih kepada iuran bersama ya untuk anggota Hima Politik FISIP UB 2022 untuk keberlangsungan program kerja di Hima Politik. Terus ada transfer atau transparansi bendahara, itu khususnya untuk sebuah postingan yang mana postingan itu berisi tentang apa aja yang digunakan di bendum keuangannya atau pengelolaannya di dalamnya, dan juga di situ tertera dengan postingan yang kreatif jadi dari bendahara umum supaya mahasiswa ilmu politik itu bisa ngelihat dengan jelas dan juga menarik. Terus yang ketiga ada proposal dan LPJ. Proposal dan LPJ ini lebih untuk ngecek tentang RAB, dan itu bisa untuk pengajuan dana pagu ke kemahasiswaan. Dan yang terakhir ada delegasi bendahara umum. Delegasi bendahara umum ini biasanya staf ahli dan staf magang bendahara umum itu masuk ke program kerja besar di seluruh departemen Hima Politik FISIP UB 2022, seperti itu. Aduh, gimana ya, sebenarnya hal itu lumrah ya, bukan cuma bendahara umum. Mungkin kalian juga pasti banyak yang nalangin bukan untuk di proker-prokes di departemen. Tapi menurut aku itu hal yang wajar. Mungkin ya emang suatu organisasi itu kita ikut juga pasti ada pengorbanan waktu, juga pengorbanan ini ya dana. Jadi menurut aku nggak apa-apa, yang penting program kerja itu dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anantur Gerbi sebagai Wakil Kepala Departemen dari Departemen Manajemen Sumber Daya Mahasiswa. Jadi di MSDM sendiri kita memiliki 10 program kerja. Yang pertama ada Open Recruitment Staff ahli, Open Recruitment Staff magang, Probin Maba, Awarding Night, Performance Appraisal Review atau rapor. Lalu ada Upgrading Class, ada AD with kolega, Keluhan Cinta, Birthday kolega, dan juga Partner kolega. Mungkin di sini gue bakal ngejelasin tentang program kerja yang lagi teman-teman rasain semua. Itu ada Probin Maba. Jadi di sini di Probin Maba sendiri, kami dari Departemen MSDM melaksanakan tupoksi, salah satu program kerja khusus yang memang dituangkan langsung di dalam anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga beserta pedoman organisasi di Hima Politik FISIP UB, di mana Departemen MSDM memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan juga menjalankan dari Probin Maba ini sebagai jembatan antara teman-teman mahasiswa baru ke program studi ilmu politik. Karena itu fakta cuy. Karena ketika kamu mempertanyakan itu, kita sedang berenang di lautan fakta. Oke, itu doang ya jawabannya? Ya? Gak ada alasannya? Enggak. Berarti emang gak asik dong? Apa? Gak ada alasannya? Kebetulan kita tidak membutuhkan validasi dari diri sendiri, cukup orang lain memvalidasikan diri kita. Oke, kebetulan kita gak validasi itu sih. Oke, lanjut.
Kalau misal memang ada departemen yang dirasa kurang bonding ataupun masih berkubu-kubu, itu tentu bukan menjadi poin evaluasi dari departemen MSDM. Pun kami selaku yang memang bertanggung jawab secara langsung terkait kedekatan dan juga kerekatan di dalam hima politik, aku nggak bisa memberikan nilai secara subjektif kepada PI ataupun departemen lain. Pun aku juga merasa dari keseluruhan departemen dan juga kepengurusan kita sudah cukup bonding. Oke, itu aja sikap saya dari Reksa. Makasih, Kak. Halo. Perkenalkan, nama aku Muti dari staf ahli Advokesma. Dan aku Stefani, aku juga staf ahli Advokesma Hima Politik Visip UB. Aku mau nanya nih Kak, di Advokesma tuh ada proker apa ya sih? Waduh, prokernya banyak dong. Coba Muti sebutin dulu. Oke, dari aku sendiri tuh ada update advo, terus workshop skripsi, terus political scholarship, magang talk show, juga ada hearing politik. Nah, selanjutnya tuh ada ruang Advo Center, sosialisasi peminatan, politik berbagi, sama politik care. Kalau dari update advo sendiri itu pengadvokasiannya terkait administrasi, kemudian akademik, terus juga kemahasiswaan gitu. Jadi di sini update advo juga sebagai narah hubung dari ilmu politik itu sendiri. Jadi setiap kakak tingkat atau teman yang kalian ingin tanya apapun tentang tadi itu, ya kalian bisa tanyain ke kami gitu. Kemudian mungkin dari political scholarship nih, nah yang lagi berjalan. Dan political scholarship ini tuh beasiswa untuk mahasiswa ilmu politik gitu. Jadi buat angkatan 2022, 2021 ataupun angkatan 2020 bisa ikut banget di beasiswa ini. Kemudian ada apa lagi, Sevi? Yang selanjutnya tuh ada ruang Advo. Jadi kalau ruang Advo itu bentuknya infografis. Isinya tuh kayak beasiswa, magang, MBKM gitu. Jadi di situ tuh bakal ada informasi kayak persyaratan dan timeline untuk itu magang, MBKM dan beasiswa itu. Terus kemudian tuh ada Advo Center. Nah, Advo Center ini tuh program kerjanya bentuknya tuh bantuan keuangan buat mahasiswa ilmu politik yang ada kesulitan di UKT gitu sih. Terus selanjutnya Aku juga ada magang talk show. Untuk magang talk show sendiri ini jadi termasuk pengadvokasian terkait administrasi, apapun yang akan kita siapkan untuk magang, apalagi untuk semester 3 menjelang semester 4 ataupun untuk semester 5, ini magang talk show ini penting banget gitu, karena kita pastinya nanti akan melewati tahap PKM gitu. Jadi gini, kalau mau chat dosen tuh pakai foto profil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak pakai foto profil tuh biasanya dosen nggak bakalan bales. Bener. Gitu. Terus di jam kerja misalnya nih jam 9 sampai jam 4 ya Mut ya. Bener. Terus di hari kerja di hari Senin sampai Jumat. Jadi jangan Sabtu Minggu, itu juga nggak bakalan dibales. Gitu. Terus ada tambahan nggak? Nggak ada, yang pasti fotonya harus cantik dan ganteng aja sih. Iya, biar menggoda ya? Bener. Kalau bisa senyum sih, kalau bisa senyum ya, jangan muka Betul, galak. Nah gitu, biar lebih diterima. Oke, makasih Advo. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaki Safa. Aku perwakilan dari Departemen Minbak. Aku sini selaku wakil departemen dari Departemen Minat dan Bakat. Di Minbak sendiri kita ada 8 proker, terdiri dari 3 proker advokatif, 5 proker eventual. Yang advokatif kita terdiri dari kalender Minbak, outline Minbak, sama jawara politik. Sedangkan eventual kita ada Politikap, Senora, Duta Politik, sama Disnatalis sama Polat Festival. Nah di Senora sendiri kita ada 4 subproker, yaitu Senora Bergerak, Senora Berkreasi, Senora Bertindak, sama Senora After Exam. Oke, makasih Kak. Sekian. Halo, kenalin aku Ferdi Firman, Kepala Departemen Ekonomi Kreatif Hima Politik Visip UB tahun 2022. Waduh, nggak apa lagi. Oke, untuk proker itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada Aircraft Time. Aircraft Time itu sendiri adalah sebuah bentuk infografis. Yang kedua ada Ruang Bisnis. Ruang Bisnis sendiri itu adalah hal-hal yang mengenai informasi terkait dengan ekonomi kreatif itu sendiri. Terus kemudian yang kedua ada PDH yang sedang aku pakai ini. Ini salah satu proker ya, turunan kita ya dari tahun ke tahun. Dan dimana di tahun ini itu warnanya marun ya kalau nggak salah ya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada Bazar Politik. Bazar Politik sendiri itu adalah menaungi orang-orang yang memiliki usaha di dalam Hima Politik Visip UB gitu. Terus kemudian yang keempat itu ada
Ekraf Mengawal. Ekraf Mengawal sendiri itu adalah sebuah program kerja yang mewadahi teman-teman yang lolos PMB. Terus kemudian yang kelima itu ada kelas kewirausahaan, ada PEVAK. PEVAK sendiri itu adalah program kerja besar Ekraf yang dimana itu ada beberapa rangkaian. Yang pertama itu terkait lomba, terus kemudian ada webinar, ada charity, dan juga yang terakhir itu ada bazar politiknya. Halo, kami dari Departemen Kasuspol. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ihwan Reza selaku Kepala Departemen Kajian Sosial Politik, dan di sini ada kawan aku. Aku Alindra Cahya Mustafa selaku Kepala Bidang Pergerakan Hima Politik FISIP UB. Dan satu lagi nih, mungkin ada yang berhalangan hadir, jadi kita ada namanya Kepala Bidang Penalaran, itu namanya Muhammad Tajudin Ruson, cuma yang bersangkutan nggak bisa hadir membersamai. Oke, jadi Departemen Kasuspol ini kan dibagi ke dua bidang ya. Jadi ada bidang pergerakan dan juga bidang penalaran. Mungkin aku mau jelasin di bidang penalaran dulu ya. Di bidang penalaran itu kurang lebih ada sekitar 5 program kerja. Dan salah satunya itu yang sekarang lagi berjalan, yaitu program kerja Polite. Salah satu program kerja unggulan juga. Terus selanjutnya itu kita ada salah satu program kerja inovasi, namanya itu Rintik atau Risalah Kajian Politik, di mana kita tuh memproduksi begitu rilis kajian dan juga catatan kritis mengenai isu-isu kontemporer ataupun isu-isu strategis. Terus juga ada lagi program kerja study club. Nah, di mana ini kita memfasilitasi teman-teman kolega politik untuk memiliki gitu suatu kelompok belajar yang punya fokusnya tersendiri. Jadi ada kelas debat, kelas esai, kelas KTI dan sebagainya. Yang pertama ada program kerja Dispora, diskusi proaktif kolega. Nah, di dalam Dispora itu kita akan membahas isu-isu terkini, isu-isu terbaru atau isu-isu yang sedang hangat dikemas dalam diskusi dua arah yang bersifat informal maupun formal yang dipandu oleh moderator dan dipimpin oleh pemateri. Seperti itu. Lalu ada program kerja Polaris, Politik Visual dan Infografis. Politik Visual dan Infografis merupakan program kerja yang menyajikan bahan bacaan ringan yang berkaitan dengan isu-isu politik atau isu-isu kontemporer yang akan disajikan dalam bentuk infografis yang bisa diakses melalui akun resmi Instagram Hima Politik FISIP UB. Lalu yang terakhir ada program kerja yang sifatnya insidental, yaitu aksi dan propaganda. Jadi di Kasuspol itu perjuangannya ada dua, bergerak dan bernalar. Siap. Respect. Halo, perkenalkan nama saya Mario Strada Susilarso. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat Hima Politik FISIP UB tahun 2022 Kabinet Citananta. Atau manggil tuh lebih ke ini sih konsepannya, bahwa mahasiswa ilmu politik FISIP UB tuh kembali mengingat kalau misalkan pengabdian di Kerto itu penting untuk menjalin hubungan sama masyarakat Kerto gitu. Jadi proker selanjutnya itu Abis Satya Ngabdi, yaitu proker pengabdian yang ada di Sumber Suko yang fokusnya ada di pariwisata dan pendidikan. Lalu proker selanjutnya di Lab Sosma. Lab Sosma itu adalah proker webinar dari Departemen Sosma yang mengangkat isu sosial dan juga lingkungan. Lalu ada di Tajuk Sosma juga, itu adalah proker infografis yang biasanya di-upload di sosial media Hima Politik yang berisi isu sosial dan juga lingkungan. Lalu harmoni inklusif itu ada proker kita kunjungan ke desa, lalu juga infografis tentang keinklusivitasan di Indonesia ini. Lalu politik sigap itu proker Sosma tentang kebencanaan. Berbentuk infografis juga kemarin ada seminar kelas relawan di FISIP. Selanjutnya ada proker namanya Dharma Bakti Sosma. Dharma Bakti Sosma itu filantropik proker lah, maksudnya yang berderma mengumpulkan galang dana lalu diberikan ke yang membutuhkan gitu. Salah satunya ada di panti asuhan juga, kemarin langsung di jalan membagikan ke abang gojek-gojek gitu. Fun fact-nya mungkin capek kalau Sosma tuh sebenarnya nggak seperti yang kalian lihat kita senang-senang, tapi capek banget. Oke, itu doang sih pertanyaan kita. Makasih Kak. Iya. Oke, makasih Kak. Check it out, friend. Stay tune. Halo,
nama gue Dava Manik Ryan Calakan. Di sini gue sebagai Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Komunikasi atau Hexakom Hima Politik Visip UB 2022. Halo friend, nama gue Adrian Valianto. Di sini gue diwakilin sebagai Wakil Kepala Departemen Hexakom 2022. Jing, banyak pokoknya. Gue lupa lagi. Nggak, bohong canda. Iya dulu. Yang ini aja, yang backgroundnya, yang kayak gitu-gitu. Iya. Ada kan dibagi dua sih sebenarnya, ada yang soal kehumasan gitu, sama yang bagian editing. Kalau yang bagian editing itu ada media kreatif. Media kreatif itu pengoptimalisasian media sosial Hima Politik. Jadi kayak Instagram, terus YouTube, Line. Pokoknya semua media sosial sih. Gitu, sama nggak cuman optimalisasi doang, jadi kayak bikin konten juga, konten hiburan atau edukasi di TikTok, di YouTube kayak gitu. Terus selain Medcraft itu ada Kolega Handbook. Kolega Handbook itu isinya kayak buku panduan. Itu buku panduan buat mahasiswa baru ilmu politik. Terus ada Company Profile. Company Profile itu pengenalan Hima Politik, terus beserta fungsionarisnya. Jadi ada Kahim-Wakahim, BPIPH-nya, staf ahli dan staf magang, terus juga visi dan misi Hima Politik itu dikenalin lewat video yang dibikin sama Departemen Hexakom. Gitu. Oh ya. Lanjut. Tiki dong. Cekidot friend. Stay tune. Udah lanjut aja, bisa gitu gak sih? Oh gua ya? Iya. Gua ya? Oke, kali ini Proker di Hexa itu ada PSIP juga. PSIP itu apa? PSIP itu pengenalan program studi ilmu politik. Itu gunanya kita terjun langsung ke SMA-SMA di Malang, dan kemarin kita itu baru melaksanakannya di SMA 9 Malang. Dan kegiatannya itu ada di bulan Agustus. So, kalau kalian penasaran kegiatan ada apa aja, cek aja di Kolega Riway nanti. Dan itu merupakan salah satu proker di Hexakom juga. Nah, selain dua hal itu juga, kita juga ada studi eksklusi nih, friend. Jadi, studi eksklusi ini apa? Studi eksklusi itu sebuah kegiatan di mana kita belajar, tapi tidak belajar doang. Kita juga ada ekskursinya juga, kita ada refreshingnya juga, kita ada hiburannya juga. Jadi sembari belajar dan juga sembari kita berlibur juga. Dan tujuan utamanya untuk studi eksklusi ini itu adalah untuk pembelajaran di luar selain di kampus gitu. Jadi tungguin aja kegiatan kita terutama di studi eksklusi, dan kegiatan itu bakal ada di bulan November bulan depan. Sebenarnya ada satu lagi, itu kunjungan kerja. Kunjungan kerja itu lebih tepatnya karena kita memang bersangkut pautan dengan eksternal pihak lain. Jadi kunjungan kerja ini merupakan salah satu program kerja di mana kita studi banding terhadap instansi-instansi, terhadap lembaga swadaya masyarakat, terhadap organisasi mahasiswa lain yang lingkupnya bisa nasional, regional, dan juga internasional kayak gitu. Gua selalu mengajarkan kalau kalian harus mengembangkan ide kreativitas kalian, dan juga gua nggak mau nuntut banyak, cuma apa yang bisa kalian ambil itu silahkan, dan jangan diambil kalau misalkan kalian ngelihat yang jelek dari kita berdua kayak gitu. Tambahan dari Kakak? Apa ya? Ya kayak template aja sih, kayak biasa yang sering gue bilang, komunikasi itu nomor 1 guys. Apalagi di organisasi kan, di sebuah tim nih, itu nggak boleh ada miskom. Kalau ada miskom gitu. Di suatu hubungan? Itu nggak boleh. Di satu hubungan juga nggak boleh ada miskom. Apalagi friend. Udah itu berarti. Oke, iya pertanyaan hari ini.